Shalom saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita merayakan Hari Raya Undu-Undu, saudara, yang kita lakukan setahun sekali. Mungkin ada yang bertanya, bukankah syukur kita bisa kita lakukan kapanpun saja? Tetapi tentu ada makna lain yang ingin kita lihat lebih jauh dari makna undu-undu yang kita lakukan hari ini. Oleh karena itu saya memberikan judul akan khotbah hari ini adalah beriman sambil terus bersyukur. Beriman sambil terus bersyukur. Saudara, dalam kehidupan kita, dalam realitas kenyataan perjalanan hidup kita, manusia seringkali lebih mudah untuk mengingat apa yang tidak baik yang dia alami, yang dia terima, yang dia rasakan. Itu lebih mudah untuk diingat dan lebih tahan lama ada dalam ingatan orang itu ketimbang hal-hal yang lebih baik. Sekali lagi saudara, kecenderungan manusia adalah lebih mudah untuk mengingat dan menyimpan dalam waktu yang lama sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak mengenakan, yang buruk, yang dia alami, yang dia rasakan dalam kehidupannya. Makanya saudara, kita bisa paham ketika pemazmur mengingatkan, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Pemazmur dalam introitus kita bukan sedang mengingatkan orang lain, bukan. Dia sedang melihat diri dan sadar, aku lebih mudah untuk mengingat sesuatu yang gak baik. Aku lebih mudah untuk menyimpan dalam waktu yang lama sesuatu yang tidak baik, yang buruk dalam diriku. Aku ingat dalam memoriku, aku simpan dalam hatiku. Makanya mengapa pemazmur berkata, hai jiwaku, ingat. Ingat segala kebaikan Tuhan, maka engkau akan bisa memuji Tuhan. Saudara sekarang melihat diri saudara, seberapa banyak yang saudara lebih ingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada saudara? Atau jangan-jangan kita sudah pada titik merasa bahwa apa yang saya miliki hari ini, apa yang saya capai sekarang, apa yang saya punya saat ini, apa yang dapat saya kerjakan hari ini, itu karena saya bekerja keras. Itu memang karena saya mampu. Itu karena memang saya dapat mengerjakannya dengan tekun. Itu karena saya tidak mudah menyerah melakukannya. Itu semua karena saya berjuang dengan gigih melakukannya. Atau mari kita lihat diri kita, saudara dan saya. Jangan-jangan kita lebih banyak mengingat hal yang tidak baik daripada hal-hal yang baik. Ada sebuah ungkapan berkata begini, saudara, kita akan sulit bersyukur kalau melihat mawar dengan duri, tetapi kali mudah bersyukur ketika kita melihat duri memiliki mawar. Kalau kita lihat mawar memiliki duri, cara kita melihatnya pasti berbeda dengan kita melihat, oh, bersyukur duri itu punya mawar. Tapi kalau kita melihat mawar punya duri, aduh, mawar yang bagus itu kenapa punya duri? Tapi kalau kita lihat, wih, duri itu loh, padahal kayak gitu, tapi bersyukurnya luar biasa. Kenapa? Karena dia punya mawar. Saudara, pemazmur ingin mengubah cara dia melihat akan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Pemazmur ingin mengingatkan dirinya, hai jiwaku, kamu coba lihat. Memang tidak semuanya pengalaman itu baik yang kau alami. Memang tidak semuanya itu indah apa yang kau rasakan. Tapi jangan sampai engkau lupa kebaikan Tuhan. Saudara, siapa yang kita gak punya pengalaman yang gak baik? Saya punya, saudara punya. Siapa di antara kita yang tidak punya pengalaman yang tidak mengenakkan? Kita semua punya, saudara. Siapa di antara kita yang tidak punya pengalaman yang menyedihkan hati kita? Siapa di antara kita yang tidak pernah punya pengalaman yang menyakitkan diri kita? Semua pernah mengalami itu. Bahkan mungkin sedang kita alami saat ini. Tetapi pemazmur mengajak kita di awal ini untuk melihat, kalau engkau melihat itu semua, maka engkau akan bisa bersyukur memuji Tuhan. Tapi pemazmur mengingatkan, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Ingat itu kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Jangan lupakan
segala kebaikan di masa yang lalu. Saudara, hal ini mengajak kita lebih awal untuk mengingatkan kita pentingnya kita mengingat itu, saudara. Kenapa, saudara? Agar kita nggak mengalami pengalaman dari cerita kita yang dalam Injil Lukas 17. Sebelum masuk pada bagian ini, saya ingin menjelaskan sedikit latar belakang. Pada zaman itu, saudara, orang kusta itu dianggap orang yang terkutuk, penyakit yang bisa menular karena perkembangan medis belum semodern hari ini. Maka bagi mereka yang menderita kusta pada zaman itu harus diasingkan. Maka biasanya mereka akan tinggal di daerah perbatasan satu wilayah. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai daerah pinggiran, tempat tinggal orang-orang yang tanda kutip tadi dikutuk Tuhan dan orang-orang yang bisa menularkan penyakit. Itulah mengapa Alkitab jelas mencatat Yesus sengaja berjalan menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Yesus tahu nih kalau dia melewati perbatasan wilayah itu, dia akan menjumpai orang-orang kusta itu. Dan itu hal yang sangat dihindari oleh zaman itu. Kenapa? Karena orang tidak mau ikut terkutuk dan tertular penyakit, saudara. Maka kalau bisa, mereka akan melewati jalan itu kalau nggak terpaksa banget. Melewati pemukiman atau daerah di mana orang kusta itu diasingkan. Karena sekali lagi apa? Karena stereotip atau label dari orang kusta adalah terkutuk dan dapat menularkan penyakit. Maka mereka nggak akan mau lewat jalan itu. Tapi disitulah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sengaja memilih jalan itu untuk menjumpai orang kusta yang tidak punya pengharapan untuk kesembuhan dalam dirinya. Dan ingat, pada waktu itu orang kusta tidak punya kedudukan apapun. Kenapa? Karena sudah diasingkan. Makanya kita paham ya, ketika dalam proses perjalanan kisah tadi mereka disuruh kembali ke imam untuk melapor. Kenapa? Karena mereka harus melapor ke imam dan seperti diberikan sebuah pengumuman dan sebuah sah bahwa mereka sudah sembuh, mereka boleh kembali ke dalam komunitas lagi. Mereka boleh melakukan apa yang menjadi bagian seperti manusia normal pada waktu itu. Tapi kalau belum ada sebuah keputusan atau sebuah pengumuman dari imam pada waktu itu bahwa mereka telah sembuh, mereka nggak boleh bergaul dengan siapapun. Mereka nggak boleh mengerjakan apapun seperti orang normal. Kembali kepada Yesus. Yesus sengaja melewati perbatasan Samaria dan Galilea untuk menjumpai orang itu. Ini kasih Tuhan yang besar sekali, saudara. Kenapa? Resikonya Yesus bisa tertular. Yang kedua, Yesus akan dilabel sebagai orang yang mau terkutuk juga. Ini merupakan gambaran kecil dari cara Kristus Tuhan kita yang rela datang ke dunia, menebus segala penyakit dosa kita, dan bahkan menanggung kutuk yang harus kita tanggung. Dan dia sengaja memilih itu bagi saudara dan saya. Tapi apa yang menarik dari orang-orang ini, saudara? Mereka tahu ini orang bukan orang yang iseng-iseng lewat tempat mereka, enggak. Ini pasti orang yang mampu menolong kita. Paling tidak oke lah, sejauh masih ragu atau yakin, antara setengah-setengah ragu dan yakin, minimal orang ini udah mau lewat nih, orang enggak lazim ini. Maka mereka berteriak, Yesus Guru. Mereka enggak teriak Yesus sebagai Tuhan, Yesus Guru. Saudara bayangkan kalau Yesus tidak punya kasih yang besar, apa yang dia katakan pada orang kusta itu? Enak aja kamu guru, Tuhan. Kamu nih nggak tahu siapa saya Tuhan. Saya membayangkan kalau Tuhan Yesus kayak kita, kayak manusia yang gitu, pasti salah manggil kamu, aku mau lewat aja. Tapi ketika mereka memanggil Yesus hanya seorang guru yang nggak mungkin bisa menyembuhkan kusta. Kalau mereka panggil ya Yesus Tuhan, tapi Yesus ketika dikatakan Yesus Guru, itu kan bicara tentang mengajar, bukan menyembuhkan. Tapi mereka, Yesus Guru, sembuhkan kami, kasihanilah kami, katanya. Kasihanilah kami. Apa kata Yesus? Kamu pergi sekarang ke imam ya, tunjukkan bahwa dirimu sudah sembuh. Yang menarik, saudara, 10 orang ini punya iman, saudara. Kenapa? Karena ketika Yesus suruh itu, dia belum sembuh, 10 orang itu. Karena kita mencatat dalam perjalanan mereka menuju ke imam itu, karena sekali lagi biasanya kalau perbatasan dia harus pergi ke tengah kota untuk datang ke Bait Allah menjumpai imam pada waktu itu. Dalam perjalanannya itu, saudara, mereka sembuh. Mereka punya iman, saudara. Mereka bukan orang yang ragu, mereka punya iman ketika Yesus mengatakan pergi ya,
Pergi kamu, tunjukkan kepada imam kalau kamu sudah tahir, sudah sembuh. Mereka punya iman. Tapi ternyata kita diajarkan oleh kisah ini, meskipun mereka punya iman saudara, mereka gak punya rasa syukur sama Tuhan yang 9 itu. 10 disembuhkan, 1 aja yang kembali sama Tuhan. Saudara, pertama ini tentu menegur saya saudara, dan saya harap ini juga mengingatkan saudara. Berapa sering kita bertindak dengan iman kepada Tuhan, tolonglah saya, Tuhan tolong. Tapi hati kita gak sungguh bersyukur sama Tuhan ketika Tuhan sudah tolong. Tuhan pulihkan saya, sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan saudara dan saya. Tapi begitu kita seakan lupa kacangkan kulitnya. Kita gak ingat harus bersyukur sama Tuhan. Tuhan berkati usaha pekerjaan saya. Ketika Tuhan sudah berkati, apakah hati kita juga dengan syukur? Saudara, dari kisah ini Tuhan mengajarkan 9 orang ini yang orang Yahudi yang percaya pada sama Tuhan, mereka punya iman, tapi iman itu gak sungguh mereka nyatakan juga dengan syukur saudara. Mari kita lihat hidup kita saudara. Seberapa kita sungguh bisa meyakini Tuhan sanggup menolong saya. Itu baik saudara. Tapi jangan lupa ada bagian berikutnya, ketika Tuhan menjawab itu, ketika Tuhan menganugerahkan itu, apakah hati kita juga limpah dengan syukur? Seperti satu orang yang Tuhan sebut asing, orang Samaria itu, yang kembali datang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara, sekali lagi saudara perlu beriman, harus saudara. Tapi ketika saudara telah mengimani sesuatu dan Tuhan izinkan saudara alami, rasakan dan terima saudara, maka saudara terus bersyukur sama Tuhan. Saya membayangkan saudara 9 orang yang sembuh ini, apa yang dalam pikiran mereka, saya pasti gak akan bisa tahu sepenuhnya. Apa yang dalam hati mereka, sehingga mereka seakan melupakan siapa yang telah menyembuhkan mereka. Saudara, ini mengingatkan saya saudara, ketika ada orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, mereka lupa untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan yang hidup, yang memberikan itu. Malah ada mereka yang meninggalkan Tuhan setelah apa yang mereka terima. Saudara, saya banyak membaca kisah saudara, ketika ada orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, yang sebelumnya dia tidak mengenal dan tidak percaya. Ketika setelah dia menerima mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sungguh-sungguh tahu bahwa apa yang dia miliki dia dalam dirinya adalah pemberian Tuhan, maka dia naikkan syukur kepada Tuhan. Saudara, ini catatan bagi saudara dan saya ya, yang lahir Kristen, yang lama jadi Kristen. Jangan kita sampai seperti 9 orang kusta yang sembuh ini. Kita lama sudah mendengar tentang Tuhan. Kita banyak mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita berulang-ulang mengalami apa yang baik dari Tuhan. Tapi kita lupa kembali sama dia untuk bersyukur kepadanya. Jangan sampai orang yang baru percaya saudara, seperti orang Samaria yang baru percaya kepada Tuhan, dia memiliki lebih rasa syukur kepada Tuhan untuk apa yang dia alami saudara. Sekaligus saudara, ini pertama menegur, mengingatkan saya. Saya lahir besar sebagai orang Kristen, banyak kebaikan Tuhan, sering mendengar, sering menyampaikan tentang Tuhan, kebaikannya. Tapi apakah hati ini ada syukur kepada Tuhan? Saudara, kita mau menjadi orang-orang yang sungguh bersyukur kepada Tuhan. Makanya saudara, kita bisa paham kenapa Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi, jangan kamu khawatir, kamu harus nyatakan segala keinginanmu dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur. Ketika kita menaikkan doa permohonan dengan iman kita, jangan lupa dengan rasa syukur juga. Tuhan, aku mengalami ini Tuhan, aku tahu Engkau sanggup menolong aku. Lalu kita bersyukur sama Tuhan. Lalu bagaimana kita mengungkapkan syukur kita sama Tuhan? Ini sering kita dengar dengan perkataan kita. Kita memuji Tuhan, memuliakan, menceritakan, menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan.
Ketika kita bercerita apa yang kita miliki, apa yang kita capai, apa yang boleh kita lakukan, kemampuan yang kita punya, segala kapasitas yang kita ada dalam hidup ini, apakah kita ingin makin menunjukkan siapa kita? Atau kita ingin makin menunjukkan siapa yang ada di balik kita, yang membuat kita boleh mengalami, memiliki itu semua dalam hidup ini? Apakah kita mau supaya orang makin melihat saya hebat, saya mampu? Atau kita mau membuat orang makin melihat Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang luar biasa? Ketika kita belajar untuk bersyukur sama Tuhan melalui perkataan kita, saudara, saya bisa melalui ini semua. Saya bersyukur ada kekuatan dari Tuhan. Saudara, semalam saya dan beberapa majelis kami melayani ibadah syukur. Ada seorang ibu janda, dia punya 6 anak. Belasan tahun dia membesarkan anak-anaknya 6 itu di daerah timur, saudara. Saudara yang tahu daerah situ, saudara bisa paham betapa tidak mudahnya membesarkan 6 orang anak itu. Sampai mereka yang kemarin yang kami melayani syukur adalah sampai lulus sarjana keperawatan. Dengan perjuangan yang tidak mudah. Tapi apa yang dikatakan oleh seorang ibu ini, saya bersyukur karena Tuhan. Saudara, ini ungkapan dari seorang yang bisa harus mengatakan, lihat saya nih, ibu yang hebat. 6 anak saya jadi semua. Sendiri saya besarkan, jadi. Saya hebat. Tidak ada yang bantu saya. 6 orang anak, coba kamu lihat sekarang. Kerjaannya seperti ini. Apa hebatnya saya? Tapi ibu mengatakan, karena kebaikan Tuhan. Dia bersyukur. Saudara-saudara, apakah kita orang-orang yang sungguh bisa dengan ucapan kita bersyukur sama Tuhan? Lalu kita orang-orang yang juga menunjukkan syukur kita dengan perbuatan kita. Kita ngeluh waktu sama Tuhan. Seperti satu orang ini, dia meluangkan waktu. Pasti dia ingin merayakan kesembuhannya. Dia ingin seperti yang lain ketika sudah sembuh, mengadakan sesuatu yang membuat orang lihat, saya sudah sembuh. Tapi dia tahu kepada siapa dia harus datang pertama, meluangkan waktunya. Dia harusnya bisa memilih berteriak-teriak pergi ke kota dan berkata, aku sudah sembuh, lihat aku sembuh. Tapi yang dia lakukan perbuatan pertama, dia memilih datang kepada Tuhan, bersujud dan menyembah kepada Tuhan. Pertanyaan saya, saudara, apakah saudara dan saya kita sungguh menaikkan syukur dengan cara apa? Meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Jangan-jangan kita orang Kristen, jangan-jangan saudara, waktu kita terlalu sedikit untuk Tuhan. Tapi kita mau Tuhan mengerjakan terlalu besar dan terlalu banyak dalam hidup kita. Bukan berarti saudara kerjaannya doa terus gak bekerja. Tapi saudara mengerti maksudnya, meluangkan waktu untuk Tuhan di tengah kesibukan saudara, aktivitas saudara. Bahkan ketika saudara bekerja, saudara menyetir, saudara mengerjakan sesuatu, saudara punya banyak kesempatan meluangkan waktu untuk Tuhan. Ketika saudara mengerjakan sesuatu, saudara, Tuhan tolong saya, Engkaulah kekuatan saya, aku bersyukur untuk pekerjaan ini. Luangkan waktu. Gak harus saudara, sebentar ya, saya mau doa dulu bersyukur sama Tuhan. Sebentar ya, saya mau ke ruangan sana, saya mau naikkan syukur sama Tuhan. Tapi dalam segala kesibukan saudara, aktivitas saudara itu yang tidak sedikit mungkin, dalam tugas-tugas perkuliahan mungkin yang dialami, dalam tugas-tugas sekolah yang mungkin harus dilakukan, apakah kita meluangkan waktu untuk menaikkan syukur sama Tuhan? Kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan sebagai rasa syukur, memberi untuk sebagai rasa syukur kita sama Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara datang hari ini memberi dalam bentuk barang dan undu-undu, bukan ini yang paling utama, saudara. Ini penting, tapi Tuhan mau bukan hanya sekedar ini rasa syukur kita. Saudara bisa membawa apapun hari ini, tapi ketika saudara tidak memberi waktu saudara, hidup saudara bagi Tuhan, saudara seperti sedang meremehkan, melecehkan Tuhan hidup saudara dan saya. Tuhan seakan hanya silau dengan pemberian barang saudara. Saudara gak pernah silau. Tuhan gak akan pernah silau sama pemberian saudara dalam bentuk barang saja.
Dia menerima persembahan saudara untuk barang, iya. Dia menerima juga apa yang saudara persembahkan dalam bentuk natural, iya. Tapi kalau saudara anggap itu sudah cukup sebagai tanda syukur saudara, maka itu sebuah kesalahan saudara. Dan saudara sedang melecehkan Tuhan. Seakan-akan dia mata duitan, materi hanya yang dia lihat. Maka ketika nanti saudara ambil bagian dalam syukur ini, saudara tahu ini udah meluap dari hati saudara. Ketika saudara mengambil, ketika Tuhan kasih saudara berkat lebih, Tuhan saudara ngambillah dengan syukur untuk apa? Menunjukkan pemeliharaan Tuhan. Mungkin saudara karena situasi, saudara ingin menikmati juga sama-sama. Di bagian pengantar dikatakan saudara bisa mengatakan kepada saudara dapat percaya. Saudara bisa mengambil dengan sukacita, saudara bisa menikmati itu. Karena ini rasa syukur kita, saudara. Oleh karena itu saudara, kita bisa menulis banyak hal dalam hidup kita saudara tentang rasa syukur ini saudara. Maka penting saya berikan 2 catatan berikutnya. Sikap tidak bersyukur adalah pengabaian yang buruk atas kebaikan Tuhan. Lalu kehidupan kita memerlukan lebih sedikit mengeluh dan lebih banyak ucapan syukur. Kenapa saya kata lebih sedikit? Karena kita pasti bisa mengeluh siapapun kita. Tapi mari kita makin kurangi keluhan kita, kita makin perbanyak rasa syukur kita sama Tuhan. Sekali lagi saudara, bukan berarti saudara gak akan pernah mengeluh. Saya pernah mengeluh, saudara pasti pernah mengeluh. Tapi dalam hidup ini, mari kita belajar mengulangi keluhan, dan lalu kita memperbanyak rasa syukur saudara. Itu akan mengubah suasana hati kita. Itu akan mengubah semangat kita melakukan sesuatu. Itu akan mengubah cara kita memandang masa depan. Itu akan mengubah cara kita melihat setiap peluang kesempatan hari ini. Maka kita belajar untuk hal itu saudara. Kita bisa mengungkapkan apa banyak hal yang kita syukuri. Ini sebagian kecil dari banyak hal yang bisa kita syukuri. Keselamatan, kehidupan yang Tuhan beri, kedamaian, ketenangan yang Tuhan beri, keluarga yang Tuhan anugerahkan. Meskipun mereka bukan keluarga yang sempurna, bukan ayah yang sempurna, ibu yang sempurna, anak yang sempurna, kakak, adik yang sempurna, tapi mereka adalah anugerah Tuhan dalam hidupku. Aku bersyukur untuk kehadiran mereka. Meskipun pekerjaanku bukan pekerjaan yang benar-benar aku impikan, tapi hari ini inilah yang aku kerjakan. Aku bersyukur untuk hari ini pekerjaan ini Tuhan. Ketika saudara dipercayakan kerabat saudara, memang dia kadang nyebelin, membuat kita kecewa, tapi bersyukur masih ada dia. Kita bersyukur untuk kolega kita, karyawan kita, bahkan atasan kita. Kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri, untuk kedudukan, keuangan yang Tuhan percayakan, untuk karir kerja, kuliah, sekolah yang Tuhan anugerahkan. Kita bersyukur. Ada banyak hal saudara yang buat kita bersyukur dalam hidup kita. Maka hari ini kita belajar saudara. Saudara, ketika kita belajar beriman, maka kita harus melakukannya sambil bersyukur sama Tuhan. Kita belajar terus mengingat kebaikan Tuhan. Kita belajar untuk melupakan apa yang buruk, gak baik itu. Lebih banyak ingat yang baik-baik dari Tuhan aja. Lalu kita belajar untuk sungguh-sungguh menaikkan syukur kita dengan hati kita yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan. Kita juga menjadi orang yang menyatakan syukur itu melalui perkataan, juga bagus dari perbuatan kita. Kalau orang tanya, Pak, apakah bersyukur itu dalam setiap kehidupan ini mudah? Saya akan pasti jawab tidak, saudara. Ketika Efesus 5, 20 maupun 1 Tesalonika 5:18 yang menjadi petunjuk baru yang berkata, bersyukurlah dalam segala hal, bersyukurlah atas segala sesuatu. Bukan sesuatu yang mudah, saudara. Tapi kenapa kita dapat berkata bahwa Tuhan terima kasih? Bukan karena situasinya yang selalu baik, saudara, tapi kita tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan lakukan, dan siapa Tuhan itu dalam hidup kita. Maka hari ini ketika kita datang dalam perayaan undu-undu ini, kita sedang datang bawa hati kita. Kita sedang ingin kembali terus mengingat, Tuhan, pemeliharaanmu sempurna Tuhan. Waktu itu aku sulit sekali, tapi Tuhan tolong. Pada saat itu Tuhan, kondisiku seperti ini, Tuhan tolong aku. Pada saat itu begini aku alami, Tuhan kuatkan aku melewati sampai sekarang. Pada waktu itu aku memulai begini, tidak mudah, tapi Tuhan tolong aku bisa berjalan sampai hari ini.
Kita sedang mensyukuri itu, saudara. Kita sedang mengingat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Maka saya yakin kalau itu sikap hati kita, saudara, maka perayaan unduh ini bukan sekedar pertama kita lihat materi, saudara, tapi kita melihat hati kita, saudara. Maka ketika saudara bawa dengan hati yang penuh syukur, maka Tuhan akan melihat persembahan saudara sebagai sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Ketika saudara nanti mengambil bagian untuk mengambil apa yang telah tersedia, saudara lakukan dengan hati yang syukur, maka itu pasti juga sesuatu yang Tuhan lihat sebagai hal yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita belajar terus beriman sambil terus bersyukur kepada Tuhan, supaya kita menjadi satu orang yang kembali itu, bukan 9 orang yang lupa akan perbuatan Tuhan dan tidak kembali bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Satu dulu kita